Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, seiring dengan kita berbudidaya, sering kita mendengarkan istilah ZPT atau zat penumbuh tumbuhan atau juga sering dikenal dengan sebutan hormon. Nah, hormon yang populer ini itu diantaranya ada auksin, ada sitokinin, dan ada giberilin. Ini yang lebih populer di antara hormon-hormon yang lain. Jadi auksin ini lebih kepada pemanjangan atau pemecahan selnya, kalau sitokinin ini lebih kepada kepembentukan pucuk. Sedangkan untuk giberilin ini lebih kepada kepembentukan buah. Namun teman-teman, ketika tiga unsur hormon ini tidak diberikan secara pas, maka akan saling mengganggu kinerja antara hormon satu dengan hormon yang lain. Nah, oleh karenanya, untuk memberikan takaran yang pas ataupun dosis yang pas pada ketiga-tiga hormon ini butuh penelitian khusus. Karena di satu tanaman dengan tanaman yang lain, tentu kebutuhan hormonnya akan berbeda. Jadi misalnya kita sudah membeli ZPT yang sudah ada auksinnya, sudah ada giberilinnya, sudah ada sitokininnya. Nah, ini nanti penggunaannya untuk setiap tanaman ini akan berbeda. Bisa jadi misalnya di tanaman padi. Tanaman padi mungkin membutuhkan auksinnya lebih banyak, tetapi sitokininnya lebih sedikit. Nah, karena dia padi ini lebih kepada anakan, tidak kepada pucuk. Nah, tetapi dia juga memerlukan giberilin yang banyak. Jadi akhirnya takarannya pasti akan berbeda dengan ketika diberikan kepada misalnya tanaman jagung. Nah, pasti akan berbeda. Karena di jagung ini tidak memiliki anakan, berarti auksinnya itu tidak terlalu banyak yang dibutuhkan. Dia lebih banyak kepada sitokinin misalnya. Nah, ini teman-teman, jadi takaran untuk hormon itu, takaran untuk ZPT itu tiap-tiap tanaman akan berbeda-beda. Jadi kalau dari toko ini atau dari merek itu sudah ada keterangannya bahwa mengandung auksin, mengandung sitokinin, mengandung giberilin. Ini kan akan rancu nanti ketika dosis yang sama diberikan pada beda-beda tanaman. Nah, itulah kenapa terkadang auksin, sitokinin ataupun giberilin ini justru bukan menjadi hormon penumbuh tumbuh tetapi malah merusak tanaman. Nah, itu teman-teman. Ketika over, namanya juga ini perangsang. Perangsang itu hanya butuh sedikit. Contoh, kalau misalnya anak-anak ini susah untuk makan, maka diberikan vitamin agar dia menjadi nafsu makan. Muncul lagi nafsu makannya. Artinya posisi hormon penumbuh tumbuhan itu juga begitu. Tidak usah terlalu banyak. Nah, teman-teman, kalau mau mendapatkan hormon yang relatif takarannya sudah alamiah, itu sebaiknya menggunakan air kelapa. Karena di air kelapa itu ada dua hormon yang cukup bagus untuk tanaman. Di antaranya ada auksin dan sitokinin. Jadi dua hormon ini terkandung di air kelapa, baik yang kelapa muda ataupun yang kelapa tua. Nah, ini seyogyanya kalau mau digunakan untuk tanaman, tidak usah dilakukan fermentasi lagi. Jadi, begitu air kelapanya sudah dibuka dari batok kelapanya, ini sudah bisa langsung dicampurkan ke air
disiramkan ke tanaman atau disemprotkan ke tanaman. Itu sudah hormon yang sudah jadi. Tidak perlu difermentasi-fermentasi lagi. Nah, atau teman-teman misalnya mau mendapatkan hormon-hormon auksin, stokin, ataupun giberelin, dicoba mengambil daun-daun muda. Jadi tidak perlu melihat daun apa. Yang jelas itu di pucuk-pucuknya, pucuk daun mungkin dari kelor, mungkin dari tanaman-tanaman yang lain yang sifatnya kehijauan daunnya itu bagus, dan paling bagusnya lagi ketika misalnya tanaman itu walaupun musim kemarau tetap mengeluarkan pucuk. Nah, itu pasti nanti kandungan hormonnya akan lebih banyak dibanding dengan tanaman-tanaman yang mudah mengering pada saat musim kemarau. Jadi itu teman-teman, tidak usah memforsir uangnya untuk membeli hormon yang notabene di tanaman itu sendiri sebenarnya menciptakan hormonnya sendiri. Nah, namun di situasional terkadang diperlukan untuk merangsang pertumbuhan dari tanaman itu. Tetapi perlu diketahui jangan sampai salah dosis. Karena begitu salah dosis, bukan pertumbuhannya yang meningkat, tetapi bisa jadi tanaman itu sendiri yang akan rusak. Nah, itu teman-teman. Jadi tambahan dari saya bahwa ketika memilih hormon, maka lihat dulu tanamannya, pelajari dulu tanamannya. Kalau dia jenis sayur-sayuran yang tidak dipanen buahnya atau tidak dipanen umbinya, maka kalau mau membutuhkan hormon itu lebih kepada sitokinin ataupun auksin. Tetapi kalau yang dibutuhkan buahnya, maka perbanyaklah pada hormon giberelin. Nah, ini supaya apa? Merangsang nanti pembuahan yang lebih cepat atau di luar musim. Tentunya dengan kita menggunakan hormon ini, jangan lupa nutrisinya juga dimasukkan. Karena sebanyak apapun kita memberikan nutrisi, sebanyak apapun kita memberikan hormon, tapi tidak dicukupi nutrisinya, itu pasti tidak akan berfungsi maksimal juga. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga dengan ulasan ini memberikan inspirasi, memberikan sharing yang bermanfaat, sehingga ke depannya kita bisa lebih selektif dalam memutuskan untuk membeli sesuatu untuk tanaman kita. Demikian akhirul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.